Salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tafariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Bapak Ibu semuanya. Bersama Madrasah Baitul pagi hari ini, semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, Ustaz Dedeng sudah bergabung. Insya Allah akan kita mulai segera untuk kajian Madrasah Baitul pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya cek terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Dedeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harif, Sehat Ustaz? sehat, baik, alhamdulillah, khair. Nah, kita mulai ya Ustaz? Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini, insya Allah yang setelah ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa memperdalam ilmu kita, untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak Allah mudahkan langkah-langkah kita ke Baitullah untuk memenuhi panggilannya. Kemudian salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para ulama, dan semoga kita termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Sebelum lanjut, marilah Bapak Ibu semuanya kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum lanjut, pada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengcam nanti bisa dihidupkan kameranya. Kemudian apabila nanti ada kolom presensi, mohon untuk diisi sebagai catatan kita. Lalu apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat, tidak perlu menunggu sesi tanya jawab ataupun diskusi.
apabila nanti ingin disampaikan secara langsung pada Sekjen, maka nanti bisa disampaikan saat sesi tanya jawab seperti itu. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang sirah, kenapa dulu para sahabat itu hijrah ke Habasyah. Nah, kenapa tidak ke negeri-negeri yang lain saja? Dan kemudian kenapa yang itu saja? Nah, kita akan belajar bersama, insya Allah pagi ini bersama Ustaz Udin Anjar Septiansah. Tanpa berlama-lama lagi, bagi semuanya, pada Ustaz Udin, apabila sudah siap, dipersilakan. Baik, syukran, Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arjun najata minal adzabil alim wal fawza bin na'imil muqim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha hadhil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atana al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ala siratil mustaqim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melimpahkan karunia rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yang dengan semua itu kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menilai semua amal soleh yang kita lakukan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu peristiwa penting dalam rangkaian perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, yaitu peristiwa tentang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Qadarullah, alhamdulillah pada beberapa bulan yang lalu, ya, saya umroh itu rutenya ke Ethiopia. Jadi transitnya ke Ethiopia, ya. Jadi memang agak jauh ya, ke negeri Afrika dulu, baru kemudian ke Jeddah. Ya, memang tidak banyak yang bisa didapatkan kalau di Ethiopia ya. Tetapi setidaknya itu menjadi satu pengalaman. Nah, Ethiopia itu dulu adalah negeri Habasyah. Ya. Bahkan mungkin beberapa peninggalan berkaitan dengan kerajaan Habasyah itu juga agak sulit didapatkan. Karena tampaknya mayoritasnya masih Nasrani ya di sana, Kristen ya di Ethiopia itu. Sehingga situs-situs peninggalan eh, yang berkaitan dengan sejarah Islam begitu ya, itu tampaknya tidak terjaga dengan baik. Sebetulnya saya penasaran juga ketika sampai di Ethiopia itu, ingin tahu juga di mana dulu kerajaan Najasyi itu gitu, di mana umat Islam pernah datang ke kerajaan itu untuk meminta suaka, untuk meminta perlindungan. Tapi tampaknya eh, tidak terjaga ya. Termasuk juga barangkali perkampungan ya umat Islam ketika hijrah ke Habasyah, karena mereka tinggal cukup lama. Umat Islam di Habasyah itu tinggal cukup lama, mulai dari tahun kelima kenabian sampai nanti pada perang perang Mu'tah ya. Sampai pada perang Mu'tah, sampai di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Nah, yang hijrah ke Habasyah itu baru bergabung kembali dengan umat Islam di Madinah. Jadi cukup lama sebetulnya umat Islam itu tinggal di Habasyah di Ethiopia ya. Umat Islam generasi awal padahal itu. Nah, mungkin kan dalam bayangan kita itu ada perkampungannya gitu kan. Dan kemudian terjaga, itu sangat menarik kalau kemudian terjaga. Tapi tampaknya sih itu tidak terjaga ya. Peninggalan-peninggalan sejarah di masa dahulu itu di Ethiopia tidak terjaga. Tapi ala kulihal, alhamdulillah pernah mengunjungi tempat hijrah pertama ya umat Islam, yaitu ke negeri Habasyah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
peristiwa hijrah ke Habasyah ini terjadi pada tahun kelima kenabian. Jadi setelah 5 tahun diangkatnya Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasulnya. Dan peristiwa ini merupakan respon dari situasi yang terjadi pada saat itu di mana umat Islam mengalami tekanan, mengalami intimidasi, mengalami teror, bahkan mengalami penyiksaan secara fisik. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara terbuka, orang-orang Quraisy, terutama para pembesarnya, yang kalau di dalam Al-Quran juga eh, orang-orang semacam ini disebut sebagai al-mala, ya. Al-mala itu pembesar dan sesepuh. Nah, biasanya di beberapa generasi perjuangan para nabi dan rasul itu yang menjadi penghalang-penghalang dakwah itu rata-rata adalah pembesar dan sesepuh. Nanti ini adalah golongan yang seringkali dibedakan dengan golongan pemuda. Kalau pemuda biasanya mereka ini adalah orang-orang yang terbuka dengan hal-hal yang baru. Mereka orang-orang yang progresif, mereka orang-orang yang tidak anti dengan hal-hal baru, mereka mau menerima sesuatu yang baru. Sedangkan golongan orang-orang tua dan golongan para pembesar itu seringkali mereka menjadi penghambat-penghambat dakwah para nabi dan rasul. Maka di dalam Al-Qur'an disebut sebagai al-mala. Ya. Nah, para pembesar dan para sesepuh Quraisy ini mereka merasa terganggu dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka merasa bahwa dakwah Rasulullah SAW itu akan mengubah tatanan yang sudah mapan menurut mereka. Mereka tidak ingin ada sesuatu yang berubah. Mereka hanya ingin melanjutkan apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Keyakinan, kepercayaan, kemudian tradisi, adat istiadat, budaya. Menurut mereka apalagi yang harus diubah? Gitu. Kami menerima ini semua dari warisan nenek moyang kami. Kami menyembah Tuhan-Tuhan kami berupa patung-patung Lata, Uzza, Manat, ya, Hubal, dan seterusnya itu ya karena nenek moyang kami dulu melakukannya. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa kami lakukan, yang kami warisi dari nenek moyang kami. Minum khamar, berjudi, ya, dan seterusnya. Itu semua kami warisi dari nenek moyang kami. Jadi apalagi yang harus diubah? Kira-kira begitu. Nah, golongan para pembesar ini mereka tidak ingin tatanan yang sudah berlaku itu kemudian ada perubahan. Sedangkan Islam mengubah hal-hal yang tidak baik itu. Nah, inilah yang kemudian membuat para pembesar Quraisy ini merasa tidak nyaman, merasa terganggu dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka melakukan berbagai macam cara, melakukan berbagai upaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan kalau bisa untuk mengakhiri, menghancurkan dakwah Rasulullah SAW. Sudah berbagai macam cara mereka lakukan. Mereka sudah pernah melakukan tawaran-tawaran kepada Rasulullah. Ya, merayu-rayu Rasulullah dengan mengatakan, wahai Muhammad, kalau yang kamu inginkan itu adalah harta, maka akan kami kumpulkan harta kami, akan kami berikan kepadamu. Jika yang kamu inginkan itu adalah kekuasaan, maka akan kami angkat engkau menjadi pemimpin kami. Jika yang kamu inginkan itu adalah perempuan, maka akan kami pilihkan perempuan yang paling cantik di seantero Mekah, akan kami nikahkan dengan. Jadi ada juga upaya-upaya untuk merayu Rasulullah. Ya, termasuk juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditantang. Ya, kata mereka, wahai Muhammad, kalau memang kamu ini betul seorang nabi, maka mintalah kepada Tuhanmu. Kamu tahu bahwa Mekah ini tidak punya sungai, bahwa Mekah ini tandus. Kalau kamu seorang nabi, mintakan kepada Tuhanmu supaya mengalirkan sungai di tengah-tengah kota Mekah ini. Nah, gitu. Dan kamu juga tahu, Mekah ini sempit, kata mereka. Ya kan? Karena Mekah itu kan sebetulnya dikelilingi bukit-bukit ya. Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh kan tahu betul ya bagaimana Ka'bah saja. Ka'bah itu kan seperti cekungan gitu ya. Dia seperti mangkok. Di sekitar Ka'bah itu kan bukit-bukit semua itu. Ya, bukit-bukit semua. Jadi kata mereka ini negeri kita ini negeri yang sempit nih karena banyak dikelilingi bukit-bukit. Minta kepada Tuhanmu itu supaya menyingkirkan bukit-bukit itu, kata mereka, supaya lebih luas, leluasa, kemudian di tengah-tengahnya ada sungai yang mengalir. Nah, jadi berbagai macam cara yang mereka lakukan, tetapi selalu gagal. Sampai akhirnya mereka menggunakan cara-cara kekerasan.
terhadap Rasulullah SAW sebetulnya relatif ya, karena Rasulullah SAW itu dilindungi oleh himayah, oleh perlindungan Abu Thalib yang saat itu merupakan salah satu pemimpin Quraisy, ya. Sehingga eh, perlakuan-perlakuan secara fisik terhadap Rasulullah sebetulnya relatif tidak lebih tidak lebih apa menekan dibandingkan dengan yang mereka lakukan terhadap para sahabat. Ya, ada banyak sahabat itu yang tidak mendapatkan himayah. Himayah itu perlindungan di dalam tradisi masyarakat Arab itu ada istilah himayah. Himayah itu adalah perlindungan yang diberikan oleh orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki kekuatan kepada orang yang lebih lemah. Nah, sehingga orang yang lebih lemah ini terlindungi oleh orang-orang yang statusnya lebih kuat. Sehingga pihak lain yang ingin menyakiti orang lemah ini akan berpikir berkali-kali untuk bisa menyakiti orang lemah ini karena dia akan berhadapan dengan orang yang melindunginya, itu himayah. Nah, adapun Rasulullah pada waktu itu mendapatkan himayah dari pamannya, dari Abu Thalib, yang memang disegani oleh orang-orang Quraisy. Tetapi ada banyak sahabat dari kalangan golongan yang lemah itu tidak mendapatkan himayah, sehingga orang-orang Quraisy itu dengan leluasa untuk memperlakukan mereka semau mereka. Tidak ada himayah. Ya, kita misalnya bisa menyebut Bilal bin Robah. Itu kan dia tidak mendapatkan himayah karena dia seorang budak. Sedangkan yang menyiksa dia juga adalah tuannya. Kemudian Ammar bin Yasir, Yasir sendiri ayahnya Ammar, kemudian Sumayyah. Mereka ini golongan lemah yang tidak mendapatkan himayah. Nah, sahabat-sahabat inilah yang seringkali mendapatkan tekanan dari orang-orang Quraisy. Maka melihat situasi yang seperti itu, tentu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhirnya memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan hijrah. Hijrah pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat itu adalah ke negeri Habasyah. Ya. Nanti kita akan juga mengkajinya kenapa negeri Habasyah yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya ada satu poin menarik terkait dengan perintah Rasulullah SAW hijrah ke Habasyah itu. Jadi seringkali pada umumnya kita memahami perintah hijrah itu semata-mata untuk menyelamatkan umat Islam gitu. Hanya itu saja alasannya. Padahal ada alasan lain dan itu alasan yang sangat strategis. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah? Jadi alasan strategis itu adalah kita mengetahui bahwa Mekah itu adalah negeri kosmopolitan, negeri yang banyak didatangi, dikunjungi oleh bangsa lain dari negeri-negeri lainnya. Ya. Orang-orang Yunani, orang-orang India, ya, orang-orang Arab pada umumnya datang ke Mekah untuk berziarah dan pada akhirnya nanti juga untuk berdagang. Jadi intinya Mekah ini adalah negeri yang banyak dikunjungi orang, yang menjadi tempat tujuan orang-orang untuk berdatangan. Ya, mungkin bisa kita katakan sebagai destinasi ya, kota destinasi Mekah itu. Tempat tujuan orang-orang berdatangan itu. Nah, karakter kota destinasi itu, tempat tujuan, kota yang menjadi tempat tujuan itu, mereka seringkali berupaya untuk mencitrakan negeri mereka itu sebagai negeri yang aman dan nyaman. Betul ya? Ini contohnya kami tinggal di Jogja ini. Jogja ini kan tempat wisata ya. Sepertinya tidak pernah kosong dari orang-orang yang berdatangan ya, Arif ya. Setiap pekan saja, weekend itu bis-bis itu berdatangan ke Jogja. Nah, mestinya Jogja ini sebagai tempat wisata yang daya tariknya adalah daya tarik wisata, orang-orang diajak untuk berdatangan ke Jogja. Satu yang harus dipastikan ya, oleh pemerintah Jogja itu bahwa Jogja ini harus dicitrakan sebagai tempat yang nyaman bagi orang-orang untuk berdatangan, aman, nyaman, ya, menyenangkan gitu. Silakan datang ke Jogja karena di antara pendapatan utama yang dihasilkan itu ya dari pendapatan wisatanya itu. Nah, Mekah kira-kira karakternya begitu. Jadi Mekah ini bisa berkembang karena orang-orang berdatangan ke negeri Mekah. Karena kalau sekedar mengandalkan
hasil alamnya, tidak ada yang bisa diandalkan. Mekah itu kan negeri yang tandus gersang, ya kan? Negeri yang tandus, yang gersang. Maka di antara penghasilan utamanya adalah dari orang-orang yang datang ke negeri itu. Sampai sekarang kan, negeri Mekah itu kan penghasilan utamanya adalah dari haji dan umroh. Ya, kemudian menjadi berkembang perekonomiannya, hotel-hotel ya, kemudian eh, pernak-pernik, oleh-oleh dan seterusnya. Itu karena orang berdatangan setiap mungkin bahkan setiap hari ya datang ke Mekah itu. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy. Jadi ada dua hasil sekaligus ya dari hijrah ini. Yang pertama menyelamatkan para sahabat, yang kedua adalah untuk menampar orang-orang Quraisy, gitu kira-kira. Untuk memberikan pelajaran keras kepada orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena dengan hijrah ini orang-orang kemudian mulai curiga kepada Mekah ini. Kenapa Mekah yang selama ini katanya aman, katanya nyaman, katanya tentram, kok ada penduduknya yang keluar dari negeri itu untuk meminta suaka, untuk meminta bantuan kepada pihak lain. Berarti ada sesuatu nih di Mekah gitu kira-kira. Ada sesuatu nih di Mekah. Mekah mungkin bukan lagi satu tempat yang aman sekarang, ya. Maka ini dikhawatirkan oleh orang-orang Mekah ketika ada asumsi yang demikian dari pihak lain, ya, akan membuat mereka surut berdatangan ke Mekah gitu. Karena menganggap Mekah ini sedang ada konflik mungkin, sedang ada konflik internal, sedang ada perang saudara, kemudian takut ya, kemudian tidak jadi berangkat ke Mekah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy. Jadi hijrah ke Habasyah itu sebetulnya juga tamparan kepada orang-orang Quraisy. Nanti kita akan bisa melihat respon dari orang-orang Quraisy itu ya, termasuk Umar bin Khattab. Nah, kalau nanti waktunya mencukupi, kita sekaligus nanti akan membahas terkait dengan sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya, ini ada kaitannya dengan hijrah ke Habasyah. Sangat erat kaitannya dengan hijrah ke Habasyah. Maka sekali lagi hijrah ke Habasyah ini punya dua nilai ya bagi perjuangan umat Islam saat itu. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan umat Islam dari tekanan orang-orang Quraisy. Yang kedua adalah di dalam rangka untuk memberikan pelajaran ya, sekaligus memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy ya, dengan mencitrakan bahwa Mekah ini tidak aman. Ya. Dan orang-orang Quraisy sangat takut begitu. Sangat takut karena mereka betul-betul mengandalkan ya, hidup mereka itu dari perdagangan, dari citra mereka sebagai tempat yang nyaman, sebagai tempat yang aman untuk melakukan transaksi perdagangan, untuk membuat orang-orang datang ke negeri itu gitu. Ya hari ini saja barangkali kan begitu. Kalau Mekah ini naudzubillah ya, misalnya terjadi huru-hara, bentrok ya, perang saudara misalnya kan orang-orang yang mau berhaji, berumroh berkali-kali berpikir untuk datang gitu karena sedang tidak aman di sana. Kemarin ketika sedang COVID kan ya hampir kosong ya Mekah dan memang kan ada peraturannya untuk apa namanya untuk mengatur supaya tidak terlalu crowded dia di Ka'bah itu. Baik. Eh, para sahabat yang kemudian melaksanakan hijrah ke Habasyah itu terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Yang kemudian menjadi pemimpin rombongannya adalah Utsman bin Mas'un. Ada Utsman bin Mas'un. Di beberapa kitab sirah itu dirinci ya. Siapa saja yang ikut di dalam rombongan Muhajirin ke Habasyah itu. Termasuk juga ada Utsman bin Affan dan putri Rasulullah SAW Ruqayyah itu juga ikut hijrah ke Habasyah. Ya, lalu ada Ja'far bin Abi Thalib, ya, saudaranya Ali bin Abi Thalib itu juga ikut hijrah ke Habasyah. Ya, tapi yang menjadi pemimpin rombongannya adalah dalam satu riwayat dikatakan Utsman bin Mas'ud. Nah, setelah sampai di Habasyah, orang-orang Quraisy ini baru kemudian merespon. Mereka bereaksi terhadap eh, apa yang dilakukan oleh para sahabat ini berhijrah ke Habasyah. Mereka bereaksi. Reaksi yang pertama adalah mereka berupaya untuk mengembalikan
orang-orang itu yang berhijrah ke Habasyah dikembalikan ke Mekah karena mereka ada kekhawatiran-kekhawatiran. Ya, tadi kekhawatiran yang pertama misalnya mereka khawatir kalau ada pandangan dari orang-orang luar sana menganggap bahwa Mekah itu sudah tidak aman lagi. Yang kedua, mereka khawatir bahwa ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW itu akan berkembang di luar kota Mekah. Dan memang Rasulullah SAW itu sejak awal artinya berupaya untuk eh, membentuk pusat-pusat ya, untuk membentuk pusat-pusat dakwah. Ternyata yang pertama yang menjadi alternatif pusat dakwah itu adalah Habasyah. Nanti Rasulullah juga misalnya berupaya untuk membangun pusat Habasyah di Taif tapi tertolak. Di Habasyah tidak berkembang cukup baik ya. Di Taif justru Rasulullah SAW ditolak. Tapi kemudian baru berhasil mengembangkan pusat dakwah alternatif itu di Madinah nanti di kemudian hari. Nah, jadi ada beberapa langkah sebetulnya yang akhirnya bisa diraih oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah itu ya untuk menyelamatkan kaum muslimin. Yang kedua untuk apa namanya melakukan eh, atau untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy. Kemudian yang ketiga sebetulnya untuk membangun alternatif pusat gerakan dakwah jika di suatu saat nanti Mekah sudah sangat tidak kondusif untuk dijadikan sebagai pusat dakwah. Baik. Nah, untuk mengembalikan orang-orang muhajirin ini, ya, orang-orang Muslim ini ke Mekah, mereka orang-orang Quraisy itu kemudian mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini orang-orang yang dianggap oleh orang-orang Quraisy sebagai seorang diplomat ulung, ya, sebagai seorang negosiator ulung. Ya, Amr bin As terutama. Amr bin As itu negosiator ulung, dia terkenal. Usianya masih muda, tetapi diberikan kepercayaan sebagai utusan Quraisy untuk eh, misinya mengembalikan orang-orang Muslim ini ke Mekah. Maka mereka berangkat ke Habasyah. Nah, kemudian nanti di sana terjadi dialog antara Amr bin As dengan Raja Najasyi, lalu dialog antara Ja'far bin Abi Thalib, ya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi itu penguasanya Habasyah saat itu. Ya, nanti mohon maaf akan saya bacakan ya dialognya. Tapi pada intinya nanti kita akan mengambil titik-titik kesimpulan, poin-poin penting dari dialog itu. Nah, dialog ini saya bacakan dari kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal ya. Agar kita bisa mendapatkan gambaran utuhnya karena dialog ini menjadi sangat penting. Dialog antara Amr bin As dengan Raja Najasyi, kemudian nanti Raja Najasyi melakukan interogasi kepada Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ja'far bin Abi Thalib memberikan jawaban kepada Raja Najasyi. Nah, ini dialog yang sangat penting dan sangat berkualitas. Kita akan melihat nanti bagaimana kecerdasan Ja'far bin Abi Thalib di dalam menjawab pertanyaan dari Raja Najasyi itu. Baik, saya bacakan ya. Yang pertama akan saya bacakan eh, perkataan Amr bin As kepada Raja Najasyi. Dia mengatakan ya, Amr bin As ini mengatakan, "Wahai Paduka Raja, mereka yang datang ke negeri Paduka ini adalah budak-budak kami yang tidak punya malu. Mereka meninggalkan agama bangsanya dan tidak pula menganut agama Paduka." Jadi kata Amr bin As, mereka ini tidak menganut agama kami dan juga tidak menganut agama Anda. Mereka ini punya agama baru, punya agama sendiri, gitu. Mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri, yang tidak kami kenal dan tidak juga Paduka. Kami diutus kepada Paduka oleh pemimpin-pemimpin masyarakat mereka, orang-orang tua mereka, paman-paman mereka, dan keluarga mereka sendiri, supaya Paduka sudi mengembalikan orang-orang itu kepada pemimpin-pemimpin kami. Mereka lebih tahu betapa orang-orang itu mencemarkan dan mencerca agama mereka. Nah, ini provokasi dari Amr bin As, ya.
Jadi dia mengatakan bahwa mereka ini orang-orang bodoh, mereka ini orang-orang yang mencaci maki agama bapak-bapak kami, mereka ini adalah orang yang punya agama sendiri, agama yang berbeda dengan agama kami dan berbeda dengan agama Anda. Mereka ini punya agama yang mereka ciptakan sendiri. Nah, gitu. Mohon sudi kiranya Anda untuk mengembalikan orang-orang ini kepada kami. Nah, gitu. Nah, ini yang dikatakan oleh Amr bin As. Lalu kemudian Ja'far dipanggil. Ya, Ja'far bin Abi Thalib dipanggil dan diinterogasi oleh Raja Najasyi. Nanti kita akan lihat bagaimana cerdasnya Ja'far dan sangat runtutnya, sangat rapinya penjelasan Ja'far ini kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Amr bin As tadi berupa provokasi ya yang disampaikan untuk mengembalikan orang-orang Muslim ini ke Mekah. Lalu Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far, agama apa ini yang sampai membuat Anda meninggalkan masyarakat Anda sendiri, tetapi juga Anda tidak masuk pada agama kami gitu, atau agama yang lainnya? Maka agama apa ini? Gitu. Itu pertanyaan Raja Najasyi kepada Ja'far. Nah, Ja'far ini usianya sebetulnya masih muda, tetapi diberikan kepercayaan oleh eh, para muhajirin yang hijrah ke Habasyah ini untuk menjadi perwakilan mereka menghadap raja gitu. Jadi Ja'far ini mewakili para muhajirin yang hijrah ke Habasyah ini. Nah, maka ketika Raja Najasyi itu bertanya kepada Ja'far, maka kemudian Ja'far mengatakan demikian. Saya bacakan ya. Paduka Raja, ketika itu kami masyarakat yang bodoh. Dulu kami ini adalah masyarakat yang bodoh. Kami menyembah berhala, bangkai pun kami makan, segala kejahatan kami lakukan, memutuskan hubungan dengan kerabat, dengan tetangga dengan tetangga pun kami tidak baik. Yang kuat menindas yang lemah. Demikian keadaan kami. Sampai Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami yang sudah kami kenal asal-usulnya. Orang yang jujur, dapat dipercaya dan bersih pula. Ia mengajak kami menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa dan tidak meninggalkan batu-batu dan patung-patung yang selama itu kami dan nenek moyang kami menyembahnya. Ia melarang kami berdusta, menganjurkan untuk berlaku jujur, serta mengadakan hubungan keluarga dan tetangga yang baik, menyudahi pertumpahan darah dan perbuatan terlarang lainnya. Ia melarang kami melakukan segala kejahatan dan menggunakan kata-kata dusta, memakan harta anak yatim atau mencemarkan nama baik perempuan-perempuan yang tidak bersalah. Ia meminta kami untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Selanjutnya disuruhnya kami melaksanakan sholat, membayar zakat dan berpuasa. Kami pun membenarkannya. Kami taati segala yang diperintahkan Allah. Jadi yang kami sembah hanya Allah yang tunggal, tidak mempersekutukannya dan eh, tidak mempersekutukannya dengan apa dan siapapun. Karena itulah masyarakat kami memusuhi kami, menyiksa kami dan menghasut supaya kami meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala, supaya kami membenarkan segala keburukan yang pernah kami lakukan dulu. Oleh karena mereka memaksa kami, menganiaya dan menekan kami, mereka merintangi kami dari agama kami, maka kami pun keluar pergi ke negeri Tuhan ini. Tuhan jugalah yang menjadi pilihan kami. Senang sekali kami berada di dekat Tuhan dengan harapan di sini tidak ada penganiayaan. Kita perhatikan apa yang dikatakan Ja'far ini. Ya. Dari beberapa yang disampaikan Ja'far ini, kita bisa mengambil beberapa titik-titik penting, beberapa poin penting. Yang pertama, bagian pertama dari apa yang disampaikan oleh Ja'far itu, beliau menjelaskan kondisi mereka sebelumnya. Ya kan? Tadi dikatakan kami ini orang-orang yang suka melakukan perbuatan jahat. Dulu kami ini orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Kami memakan bangkai, kami menyembah berhala dan seterusnya. Dijelaskan kondisi mereka sebelum mereka mendapatkan dakwah dari Rasulullah SAW. Kami ini dulu orang-orang jahat loh. Kami ini dulu orang-orang buruk. Gitu. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua, mereka menjelaskan siapa Rasulullah SAW. Lalu Allah mengutus kepada kami seseorang yang kami sudah kenal. Dia adalah orang yang jujur, dia orang yang tidak pernah berdusta, dia orang yang sangat dapat dipercaya gitu.
Mereka mengatakan itu. Jadi bagian kedua ini mereka menjelaskan siapa Rasulullah SAW yang datang kepada mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah orang yang tidak pernah berdusta, orang baik, orang yang jujur. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga menjelaskan ajakan Rasulullah SAW. Ini utusan Allah ini mengajak pada apa? Ya. Ternyata mengajak pada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kata mereka, dia melarang kami untuk memakan bangkai, untuk memakan harta anak yatim, untuk tidak melakukan tuduhan kepada perempuan yang baik-baik dan seterusnya. Melarang kami untuk menyembah berhala, ya. Kemudian mengajarkan kepada kami untuk melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Nah, jadi ada larangan-larangan, ada perintah-perintah. Dan itulah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Itu bagian ketiga. Bagian yang keempat, mereka menjelaskan tentang perubahan ya yang terjadi kepada mereka setelah mendapatkan dakwah Rasul. Nah, karena ajakan Rasul itulah kemudian mereka menjadi kaum yang lebih baik, menjadi orang-orang yang baik. Kami setelah itu tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Setelah itu kami tidak lagi eh, memakan harta anak yatim. Setelah itu kami tidak menyembah berhala. Setelah itu kami dan seterusnya. Mereka menjelaskan ini runtutannya kan berarti mereka menjelaskan runtutannya sebelumnya kami begini, lalu datang seorang rasul yang kami kenal, ya, dan dia mengajarkan beberapa ajaran tadi, larangan dan anjuran atau larangan dan perintah. Setelah itu kami menjadi lebih baik, gitu. Tetapi ketika kami lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, kaum yang lebih baik. Nah, poin yang kelima, bagian yang kelima, justru kaum kami merintangi kami, menghalang-halangi kami, menyiksa kami, menindas kami. Ini bagian yang kelima ya, menjelaskan reaksi Quraisy atas perubahan mereka. Kemudian yang keenam, barulah mereka mengatakan atau menjelaskan tentang alasan kenapa mereka memilih Raja Najasyi. Nah, ini sebetulnya juga penting bagian yang keenam ini. Ya, jadi memuji-muji Najasyi. Ya, setelah kami mengalami penindasan, tekanan-tekanan, intimidasi dari orang-orang Quraisy, kami memilih negeri Anda. Dari semua negeri yang ada di muka bumi ini, kami memilih negeri Anda karena kami mendengar Anda ini adalah orang yang adil, adalah orang yang bijak, dan tidak ada penganiayaan di negeri Anda. Kami memilih Anda. Dan mudah-mudahan kami berharap kami tidak mendapatkan eh, tekanan-tekanan, tidak mendapatkan intimidasi di negeri Anda ini. Karena kebijaksanaan Anda, karena keadilan Anda. Kan gitu. Nah, ini kan sangat sistematis ya, apa yang disampaikan oleh Ja'far itu. Sangat sistematis. Mulai dari menjelaskan siapa mereka dahulu sebelum mendapatkan dakwah Rasul, kemudian diutus kepada mereka seorang Rasul, yang Rasul itu kemudian mengajarkan kebaikan-kebaikan mereka. Setelah itu mereka berubah menjadi umat yang lebih baik, menjadi kaum yang lebih baik. Tetapi justru ketika mereka menjadi lebih baik, kaumnya tidak suka, kemudian menindas mereka, menentang mereka, menghalang-halangi mereka. Sampai akhirnya karena kondisi itu mereka harus mencari tempat di mana mereka bisa mendapatkan perlindungan gitu. Dan mereka meyakini mereka bisa mendapatkan perlindungan itu dari Najasyi, dari Anda. Wahai Tuhan, kami merasa kami ini bisa mendapatkan perlindungan dari Anda ya atas tekanan orang-orang yang mengintimidasi kami gitu. Nah, ini kan sangat runtut, sangat rapi. Dan setelah itu kemudian Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far, apakah ada satu ajaran yang bisa kamu sampaikan kepada kami, salah satu ajaran? Maka kemudian Ja'far justru membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam karena Ja'far mengetahui ya Raja Najasyi itu adalah penganut Nasrani, penganut Nasrani. Dan penganut Nasrani itu di masa Rasulullah SAW, ahlul kitab yang mereka masih memiliki banyak informasi tentang ajaran eh, ajaran keagamaan yang benar, ajaran agama mereka yang masih lurus. Meskipun sudah banyak penyimpangan-penyimpangan, tetapi ada sebagiannya yang masih murni. Nah, Najasyi ini termasuk orang yang mengetahui ajaran Nabi Isa alaihissalam itu beberapa bagiannya yang masih murni. Maka dibacakanlah surah Maryam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33.
Ya. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa wasani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, ini yang dibacakan oleh Ja'far. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan rupanya ketika mendengar ayat-ayat itu Najasyi mengatakan ini sesuai dengan ajaran yang kami pahami. Ya. Jadi ajaran ayat-ayat tentang Nabi Isa yang dibacakan itu kata Najasyi sesuai dengan ajaran yang dipahami oleh Najasyi. Ya, sehingga kemudian setelah itu eh, Najasyi mengatakan kalian tetap tinggal di negeri kami dan kami akan melindungi kalian. Nah, gitu. Jadi dalam dialog ini di situ ada Amr bin As, kemudian ada Raja Najasyi, kemudian ada Ja'far, ya. Itu akhirnya Ja'far justru mendapatkan perlindungan ya bersama dengan umat Islam yang bersamanya saat itu. Dan sebetulnya di situ ada apa namanya? Ada menteri-menterinya Najasyi menyaksikan juga. Jadi pembesar-pembesar kerajaan Habasyah itu juga menyaksikan dialog itu dan mereka membenarkan apa yang disampaikan oleh Ja'far. Padahal Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Amr bin As juga bukan orang yang bodoh ini, utusan Quraisy ini. Jadi ketika dia datang ke negeri Habasah, sebelum terjadi dialog itu, dia memberikan hadiah kepada pejabat-pejabatnya Najasyi. Ini sogokan ini. Ya. Dia punya strategi, dia disogok dulu tuh pejabat-pejabatnya Najasyi. Dia berikan hadiah dari Mekah, dia bawa bawa hadiah banyak gitu. Ya. Nah, kemudian terjadilah dialog itu, tetapi pejabat-pejabatnya Raja Najasyi itu juga tidak bisa banyak berkata apa-apa karena Najasyi sendiri membenarkan apa yang disampaikan oleh Ja'far. Nah, kemudian Amr bin As tidak merasa puas. Ya. Esok harinya dia datang lagi kepada Raja Najasyi dan merasa punya jurus yang lebih sakti gitu untuk bisa mempengaruhi Najasyi. Ini berkaitan dengan keyakinan umat Islam terkait dengan ketuhanan Nabi Isa alaihissalam gitu dan terkait dengan Maryam. Jadi eh, Amr bin As itu mengatakan kepada Raja Najasyi, ya, bentar saya hmm, jadi dia mengatakan bahwa umat Islam itu dia punya pendapat yang sangat buruk terhadap Nabi Isa gitu. Coba tanyakan kepadanya, kepada umat Islam itu apa pendapat mereka tentang Nabi Isa, tentang Isa Al-Masih itu bagaimana pendapat mereka gitu. Nah, karena kan orang-orang Kristen menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan gitu. Ya sebetulnya itu bagi sebagian golongan sebetulnya ya. Karena ada juga yang eh, tidak meyakini demikian di antara orang-orang Nasrani itu. Nah, lalu ada yang disampaikan terkait dengan Maryam. Itu mereka punya pandangan yang buruk terkait dengan Isa dan Maryam, itu kira-kira. Tapi kemudian akhirnya Raja Najasyi itu memanggil lagi Ja'far dan kemudian Ja'far mengatakan tentang Nabi Isa, ya, tentang Nabi Isa, pendapat kami seperti yang dikatakan Nabi kami, kata Ja'far. Dia adalah hamba Allah dan utusannya, rohnya dan firmannya yang disampaikan kepada perawan Maryam. Nah, gitu. Hanya itu yang kemudian dikatakan Ja'far. Lalu eh, Raja Najasyi mengatakan antara agama Anda dengan agama kami sebenarnya tidak lebih dari garis ini. Nah, jadi Najasyi itu mengambil satu ranting atau satu tongkat itu ya, kemudian membuat garis di tanah begitu. Nah, antara ajaran Anda dan ajaran kami ini tidak lebih hanya terbatas sebatas garis ini, garis tipis ini. Artinya tidak banyak perbedaan antara agama Anda dengan agama kami. Nah, jadi pada akhirnya gagal ya apa yang diupayakan oleh orang-orang Quraisy untuk mengembalikan umat Islam ke Mekah mengalami kegagalan total. Ya. Nah, tapi kemudian setelah Amr bin As pulang, kemudian umat Islam tinggal
dalam eh, perlindungan Najasyi ya di negeri Habasyah itu, mereka kemudian tinggal selama kurang lebih 3 bulan ya, selama kurang lebih 3 bulan. Lalu mereka sempat pulang ke Mekah. Rupanya di Mekah mereka kemudian mendapatkan eh, siksaan, kembali mendapatkan tekanan gitu. Hanya 3 bulan ya, 3 bulan. Beberapa riwayat ada beberapa pendapat ya. Apa yang menyebabkan mereka kembali ke Mekah? Ada yang mengatakan karena mereka sangat rindu, mereka merasa berat untuk tinggal di Habasyah karena mereka menjadi minoritas di sana dan juga mungkin mereka terpisah dari Rasulullah SAW. Itulah yang menyebabkan mereka sangat berat untuk tinggal di Habasyah itu. Ya, mereka menjadi satu komunitas yang juga tentu terasing karena beda ras ya. Nah, antara Mekah dengan Habasyah itu kan beda ras. Nah, sehingga mereka pulang kembali ke Mekah. Tapi ada yang berpendapat bahwa mereka pulang itu karena mereka mendengar di Mekah situasinya lebih kondusif gitu. Nah, tapi ini banyak dibantah ya, banyak dibantah. Tetapi ada juga artinya pendapat yang menyatakan demikian bahwa mereka pulang setelah 3 bulan itu karena mendapatkan informasi suasana di Mekah itu, kondisi di Mekah lebih kondusif sehingga mereka berani untuk pulang. Tapi ternyata ketika pulang mereka kembali mendapatkan tekanan-tekanan dan intimidasi dari orang-orang Quraisy. Ya, sehingga nanti akan ada hijrah gelombang kedua ke Habasyah. Jumlahnya 80 orang. Ya, jumlahnya lebih banyak. Yang tadinya hanya 15 orang menjadi 80 orang lebih ya, menjadi 80 orang lebih. Itu gelombang kedua hijrah ke Habasyah. Hanya tadi saya sampaikan ada satu dampak yang cukup besar ya dari peristiwa hijrah ke Habasyah ini, yaitu masuk Islamnya Umar bin Khattab. Masuk Islamnya Umar bin Khattab ini ada kaitannya yang sangat erat dengan peristiwa hijrah ke Habasyah. Jadi Umar bin Khattab itu marah besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memerintahkan pengikutnya hijrah ke Habasyah. Umar yang marah. Tadi saya katakan orang-orang Mekah itu nggak mau bangsa lain, suku-suku lain, ya, melihat ada situasi yang tidak kondusif di Mekah. Tidak ingin orang-orang Quraisy itu terlihat demikian. Maka ketika Rasulullah SAW justru memerintahkan pengikutnya keluar dari Mekah dengan alasan mereka ini tertindas, mereka dengan alasan mereka ini tidak aman gitu. Kemudian meminta suaka, meminta perlindungan dari pihak lain. Nah, ini mencemarkan nama Quraisy, mencemarkan negeri Mekah gitu. Kira-kira begitu. Maka Umar menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini sudah keterlaluan. Umar mengatakan Muhammad sudah mencoreng wajah Mekah. Kata Umar begitu. Muhammad sudah mencoreng wajah Mekah dengan memerintahkan hijrah ke Habasyah itu. Ini tidak bisa dimaafkan, kata Umar. Maka yang dilakukan Umar, beliau pulang ketika mendengar ada beberapa sahabat hijrah ke Habasyah itu, Umar itu pulang ke rumahnya, kemudian dia membawa pedangnya. Ya, Umar membawa pedang itu ditenteng begini, ya dalam keadaan sarungnya terbuka. Ya. Dan orang-orang Arab sudah tahu kalau ada orang menenteng pedang, sarungnya sudah terbuka begitu, itu artinya dia siap untuk berkelahi, siap untuk berperang, siap untuk membunuh gitu. Orang-orang sudah tahu. Beda dengan orang yang kemudian misalnya pedangnya masih diselempangkan di pinggangnya dalam keadaan tersarung begitu. Nah, itu biasa saja. Tapi kalau orang sudah menenteng pedang begini, nah itu berarti dia akan berkelahi, akan berperang. Dan saat itu, menariknya Umar itu tidak peduli. Dia mengatakan aku tidak peduli. Kalau setelah aku membunuh Muhammad, lalu kemudian Bani Hashim menuntut balas padaku dan membunuhku, aku tidak peduli. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan, Bapak Ibu sekalian, Umar itu fanatismenya sangat kuat terhadap sukunya, terhadap bangsanya. Bahkan dia mengatakan, aku tidak peduli. Seakan-akan Umar ini kan membela bangsanya. Tidak ingin bangsanya ini tercemar gitu. Dan menganggap Rasulullah SAW sudah mencemarkan negeri Mekah, mencoreng wajah Quraisy gitu. Nah, maka kata Umar tidak peduli kalau nanti Bani Hashim, keluarga besar Rasulullah SAW itu akan menuntut balas pada. Kalau di zaman itu kan memang sistem kesukuan sangat kuat ya. Kalau ada anggota sukunya dibunuh, maka pasti sukunya itu akan menuntut balas. Bisa terjadi perang saudara, bisa terjadi pertumpahan darah dan itu biasa. Ya.
Antar anggota suku itu berkelahi, nanti yang ikutan seluruh anggota sukunya nanti, kan gitu. Jadi Umar memahami betul konsekuensi. Umar memahami betul konsekuensinya. Kalau Umar membunuh Muhammad, pasti Bani Hasyim akan membunuh Umar gitu, pasti. Kecuali nanti Umar dibela oleh kabilahnya, maka akan terjadi perang antar kabilah gitu. Itu yang akan terjadi. Maka Umar itu sudah tahu konsekuensi kalau dia membunuh Muhammad. Nah, demi untuk membela nama baik Mekah, demi untuk membela nama baik Quraisy, dia tidak merasa rugi untuk mengorbankan jiwanya. Kira-kira gitu. Jadi sejak awal Umar itu punya karakter begitu ya. Sebelum masuk Islam, kita lihat bagaimana pembelaannya terhadap sukunya. Ya, yang nanti pembelaan itu akan Umar berikan kepada Islam setelah beliau menjadi seorang muslim. Ya. Nah, di tengah jalan ketika dia berniat untuk membunuh Rasulullah SAW, jadi niatnya memang untuk membunuh karena sudah sangat memuncak emosinya, amarahnya sudah sangat memuncak terhadap Rasulullah SAW. Sebelumnya tidak sampai sebegitu besar kemarahan Umar kepada Rasulullah SAW itu. Jadi kita melihat bagaimana dampak hijrah ini sangat besar sebetulnya, dampaknya terhadap Quraisy. Sampai-sampai Umar marah besar seperti itu, mau membunuh Rasulullah SAW. Di tengah jalan, Umar bertemu dengan seseorang yang mengatakan, kenapa kamu harus repot-repot menemui Muhammad? Urus saja dulu keluargamu. Kata Umar, memang kenapa keluargaku? Memang kamu tidak tahu, kata orang itu. Adikmu itu, Fatimah binti Khattab itu sudah masuk Islam, sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Umar terkaget-kaget kan? Umar terkaget-kaget. Terkejut Umar karena tidak tahu. Akhirnya, qadarullah ini skenario Allah, kita lihat bagaimana rapinya, bagaimana cantiknya skenario Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadinya berniat untuk membunuh Rasulullah SAW bisa berubah dalam waktu sekejap, tidak perlu membutuhkan berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saat itu juga berubah dan berubahnya drastis. Orang yang tadinya sangat benci, sangat marah, ingin membunuhnya, nanti tiba-tiba berubah menjadi sangat mencintainya, taat tunduk kepadanya. Umar bin Khattab akhirnya mengalihkan rutenya, mengubah rutenya. Yang tadinya menuju Rasulullah SAW, kemudian menjadi menuju ke rumah adiknya. Qadarullah ketika Umar sampai di depan rumah adiknya, Fatimah dengan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran. Yang saat itu dibimbing oleh Khabbab bin Arth. Jadi privat, kalau bahasa sekarang privat, karena mereka ini baru masuk Islam. Kemudian ada pembimbingnya yang lebih dahulu masuk Islam, Khabbab bin Arth. Diajari untuk membaca Al-Quran. Ya, maksudnya diajari untuk bisa memahami Al-Quran. Ya, kalau untuk membaca saya kira sudah pada bisa ya, karena memang berbahasa Arab Al-Quran. Ya, diajari tentang bagaimana memahami ayat ini, memahami ayat ini. Diajarilah tentang Islam. Ya, jadi mereka bertiga ada di dalam rumah. Khabbab bin Arth sebagai guru privatnya. Kemudian ada Fatimah binti Khattab dan ada Sa'id bin Zaid suaminya. Diketuk pintu Fatimah. Kata Fatimah, siapa di luar? Yang di luar menjawab, Umar. Kaget semua ya. Bubar. Dan yang lucunya, yang pertama kali lari ketika mendengar nama Umar, itu adalah gurunya, Khabbab bin Arth ya. Khabbab bin Arth itu lari masuk ke dalam kamar Fatimah dan Sa'id itu ya, bersembunyi. Jadi guru agama juga manusia juga ya. Ada punya rasa takut ya. Jadi Khabbab bin Arth ini takut ketika mendengar nama Umar, itu takut. Masuk ke dalam kamar Fatimah binti Khattab ya. Bersembunyi dia. Nah, akhirnya dibukakan pintunya oleh Fatimah. Umar masuk, kemudian terjadi apa namanya? Pertengkaran di situ ya antara Umar dengan Fatimah dengan Sa'id bin Zaid. Ditampar keduanya oleh Umar bin Khattab. Tapi Umar sempat mendengar tadi ketika di luar mereka sedang membaca Al-Qur'an. Umar mengatakan, "Di mana? Apa tadi yang sedang kalian baca? Di mana sekarang? Di mana kalian sembunyikan tadi?" Tadinya tidak mau ya Fatimah memberikan, akhirnya didapatkan juga oleh Umar. Maka kemudian dibaca oleh Umar. Nah, ini juga kelebihan Umar bin Khattab. Ketika dibaca surah Toha ya. Surah Toha dibaca oleh Umar bin Khattab dan setelah selesai membaca, Umar langsung mengatakan langsung saat itu juga, ini bukanlah buatan ciptaan manusia. Tidak ada yang bisa membuat kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini, melainkan sesuatu yang jauh kemampuannya melebihi manusia. Kenapa demikian? Karena Umar itu ahli sastra.
dia mengetahui banyak jenis sastra dan tidak ada satupun sastra yang bisa menandingi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kalau kita kan tidak tahu ya, kita membaca Al-Qur'an gitu-gitu aja. Ya, datar-datar aja kita membaca Al-Qur'an, tapi Umar langsung bisa mengidentifikasi. Ini tidak mungkin buatan manusia. Tidak mungkin ini. Ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia, jauh di luar kemampuan manusia. Umar itu ahli sastra. Beberapa ungkapan Umar itu mengatakan kita dianjurkan untuk mempelajari sastra memang. Umar itu dia di masa mudanya kan sering diminta oleh ayahnya itu untuk menggembala unta di lembah Dajenan. Dia tunggui untanya itu sambil digembalakan begitu. Dia sambil duduk di sore hari memandang ke langit sambil menyenandungkan syair-syair, puisi-puisi. Dia sangat suka dengan sastra. Sehingga dia bisa membedakan Al-Quran ini bukan sastra. Tetapi memiliki kandungan sastra yang jauh dibandingkan dengan buatan-buatan manusia. Ya. Nah, ketika Khobab bin Arth yang sedang bersembunyi di dalam kamar itu mendengar apa yang dikatakan oleh Umar, ini bukan buatan manusia. Ini adalah sesuatu yang jauh di luar kemampuan manusia. Ketika mendengar perkataan Umar begitu, Khobab bin Arth keluar, baru keluar dia berani keluar. Khobab mengatakan, "Wahai Umar, berbahagialah kamu," kata Khobab, "karena aku pernah mendengar Rasulullah mendoakan kamu. Rasulullah mengatakan, ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan Islamnya salah satu di antara dua Umar, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Amr bin Hisham itu Abu Jahal, ya. Nama asli Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Jadi dua orang ini didoakan oleh Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW mendoakanmu, kata Khobab. Ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan salah satu di antara dua Umar, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar mendengar itu, dia mengatakan, benarkah Muhammad mengatakan itu? Kata Khobab, ya, aku mendengar sendiri. Kalau begitu antarkan aku kepada Muhammad, kata Umar. Antarkan aku kepada Muhammad. Diantarkan oleh Khobab dan di depan Rasulullah SAW kemudian Umar menyatakan dua kalimat syahadatnya. Masya Allah. Ya, jadi lihatlah bagaimana skenario Allah Subhanahu Wa Taala ini. Orang yang tadinya benci, marah, murka, lalu kok dilalah ya kalau bahasa Jawanya ya. Dilalah kok ketemu orang di tengah jalan itu yang memberikan informasi adiknya masuk Islam. Dari mana itu? Allah sendiri kan yang membuat skenario yang mengatur. Dia berubah arah menuju rumahnya Fatimah. Kok Darullah lagi, dilalah lagi. Kok lagi ketika sampai di rumah Fatimah, Fatimah sedang baca Al-Quran, sedang belajar Al-Quran. Kok dilalah lagi kan ini? Terdengar oleh Umar. Ya. Dan seterusnya. Ini semua. Dan dilalah lagi, kok di dalam rumahnya Fatimah itu ada Khobab bin Arth yang mendengar doanya Rasulullah SAW untuk Umar. Mungkin bisa saja kan sahabat yang lainnya kan? Bisa saja sahabat yang lainnya. Tetapi yang Allah takdirkan, yang di dalam rumah Fatimah itu adalah Khobab bin Arth. Sahabat yang mendengar doa Rasulullah SAW. Ya, jadi ini semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan pelajaran penting lainnya, jangan lupakan doa terhadap saudara-saudara kita lainnya. Kalau kita sebagai dai, maka kita tidak boleh lupa untuk menyampaikan doa untuk mad'u kita, untuk objek dakwah kita. Ya, karena doa itu bisa mengubah Umar yang keras ya, menjadi Umar yang menjadi sangat besar ya pembelaannya terhadap Islam. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu memang banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil ya, bagi semuanya dari perjalanan hijrah umat Islam ke Habasyah ini. Karena salah satunya adalah ini bukan kemudian semata-mata hanya mencari perlindungan, akan tapi juga menjadi sarana apa misalnya propaganda ya. Maksudnya di Makkah itu sedang tidak aman, itu kemudian bisa menjadikan kaum Quraisy ini merasa was-was dan tidak nyaman. Sehingga akhirnya tadi diutuslah beberapa utusan dari kaum Quraisy untuk kemudian melakukan tindakan. Tetapi ya Allah kemudian memberikan
kebesarannya, memberikan karunia-Nya pada Ja'far, untuk kemudian hasilnya kita bisa terima tadi ya, Islam masih dapat diterima, bahkan mendapatkan perlindungan dengan tegas oleh eh, Raja Habasyah ini. Nah, Bapak Ibu, silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun langsung disampaikan pada Ustaz. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan program-program di Wonderful Umroh. Untuk program umroh, insya Allah kami mulai dengan harga 25 jutaan. Tapi untuk umroh yang sedang tersedia pada saat ini adalah umroh Ramadan, umroh itikaf atau Ramadan, kemudian umroh spesial bersama Ustadzah di bulan Syawal. Itu tepatnya insya Allah di tanggal 7 April 2025. Masih terbuka kesempatan bagi Bapak Ibu, insya Allah tidak hanya beribadah, tidak hanya kemudian melaksanakan perjalanan umroh, akan tapi juga insya Allah akan dapat banyak sekali inspirasi, banyak sekali kesempatan untuk berdiskusi dan mencari kemudian semangat-semangat yang lebih terkait dengan ketahanan keluarga juga. Kemudian program haji ada haji khusus pemberangkatan 7 sampai 8 tahun lagi. Kemudian haji furoda daftar sekarang berangkat tahun depan. Insya Allah masih dibuka untuk berangkatan tahun ini ya, bagi semuanya. Dan juga ada badal haji dan badal umroh, serta ada dana talangan porsi haji dan umroh dengan program umroh dulu bayar belakangan. Apabila Bapak Ibu ingin bergabung jadi mitra kami, ada beberapa keuntungan seperti bagi hasil profit, kemudian pembinaan, marketing tools, serta bisa dapat kesempatan umroh dan haji gratis. Mari Bapak Ibu kita senantiasa kuatkan niat untuk ke Baitullah. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin kami Mas Ajik di 0821 1361 atau menghubungi agen Wonderful Umroh di tempat bekerja semuanya. Ada di Bogor, kemudian Makassar, kemudian di Pekalongan, Temanggung, dan juga berbagai tempat yang lain. Insya Allah semua bisa kita langsung. Terus Ustaz, kita lanjutkan. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, apakah hijrah ke Habasyah ketika itu hanya lewat darat atau lewat laut juga? Karena Habasyah sekarang yang kita kenal Ethiopia ada di seberang laut. Ini dari Nikmatul Husna. Baik, rute perjalanan ke Habasyah lewat darat kemudian lewat laut. Ya, tadi eh, tidak tersampaikan ya secara detail. Jadi lewat darat dulu, kemudian menyeberangnya lewat laut. Jadi para sahabat muhajirin itu kemudian menyewa perahu atau menyewa kapal untuk menyeberang Laut Merah. Ya, memang betul. Jadi Ethiopia itu kan di seberangnya jazirah ya, di seberangnya jazirah terpisah oleh Laut Merah. Jadi mereka menyeberang dari jazirah ya, kemudian ke Ethiopia, ke Habasyah itu melalui jalur laut. Jadi menggunakan kapal, menyewa kapal. Baik, syukran. Ada satu lagi Ustaz, apakah masih memungkinkan? Baik, ya, monggo. Ini dari Mulia di Hilda Diana. Assalamualaikum, izin bertanya, apa latar belakang Rasulullah memilih negeri Habasyah untuk hijrah padahal secara geografis dan kebudayaan beda dengan Mekah? Itu kalau Ustaz. Ya. Eh, yang eksplisit disampaikan oleh Rasulullah SAW, kenapa beliau memilih negeri Mekah, negeri Habasyah, mohon maaf, negeri Habasyah. Karena kata Rasulullah SAW, di sana rajanya adalah raja yang adil. Rajanya adalah raja yang adil, yang tidak melakukan penganiayaan terhadap masyarakatnya. Dan kita ketahui bahwa Habasyah itu merupakan negeri yang mayoritasnya adalah penganut agama Kristen, ya. Dan Kristen saat itu di masa itu ya, Kristen di masa itu jauh lebih dekat hubungannya dengan Islam secara ajaran, ya, karena mereka ahlul kitab, mereka membaca kitab suci mereka ini kan
pewaris sebetulnya, pewaris ajarannya Nabi Isa gitu. Beda dengan pagan. Kalau di sekitar Arab itu justru mereka sebagian besar itu penyembah berhala. Mereka orang-orang musyrik. Sedangkan Kristen pada saat itu ahlul kitab, ya, ahlul kitab. Sehingga ahlul kitab ini lebih dekat hubungannya dengan umat Islam ya dibandingkan dengan penyembah berhala. Ya. Nah, sehingga itu lebih strategis dan lebih memungkinkan dan terbukti ya. Pertama memang akhirnya Raja Habasyah itu ya, Najasyi itu memberikan perlindungan karena merasa ada kedekatan, ada persamaan antara ajaran yang dia yakini dengan ajaran Islam. Ya memang begitu yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW tentu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Najasyi ya, ajaran kamu dengan ajaran saya itu hanya seperti segaris tipis ini, nah gitu. Jadi tidak banyak perbedaannya antara kita ini. Gitu. Nah memang begitu yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa Najasyi akan menganggap bahwa ajaran Islam itu tidak jauh beda dengan ajaran yang dia yakini. Gitu. Nah begitu. Jadi yang pertama karena memang Raja Najasyi itu adalah raja yang adil, seorang yang baik ya. Nah yang kedua kemudian memang secara ideologi ya, ajaran keyakinan Kristen pada waktu itu lebih dekat dibandingkan dengan keyakinannya kaum pagan, kaum penyembah berhala. Begitu. Baik. Bisa kalau harus atas jawaban-jawabannya semoga menambah wawasan kita dan juga meningkatkan iman kita ya. Mungkin sebelum saya tutup ada closing statement, Ustaz. Cukup sebetulnya Arif. Oke. Ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Fadil Sabidin dan juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan dengan topik dan narasumber yang berbeda. Insya Allah materinya juga masih. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman kita terkait dengan Islam itu sendiri dan juga menambah wawasan kita untuk kemudian semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dari semuanya dengan membaca tahmid. Alhamdulillah. Kemudian kita sempurnakan dengan doa. Subhanallah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah lancarkan aktivitas kita. Semoga Allah berikan kesehatan. Semoga Allah berikan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya Bapak Ibu. Arif, mohon pamit nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.